Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya kembali yang diberikan kepada kami untuk membawakan Philip Morning Market Call edisi Senin, 9 Agustus 2021. Dan mungkin berhubung waktu sudah menunjukkan 8.30, kita mulai saja untuk Philip Morning Market Call hari ini. Dimulai dari penutupan indeks harga saham gabungan di perdagangan Jumat kemarin, di mana IHSG ditutup melemah 0,03%. Yang kami rasa di sini sentimennya adalah taking profit ya untuk beberapa investor yang ataupun trader yang sudah merasakan kenaikan yang cukup tinggi ya yang sudah dicapai oleh IHSG sebelumnya. Karena memang kita lihat di sini secara fundamental ataupun dasar dari pergerakan IHSG kami rasa akan cenderung positif disebabkan karena adanya penurunan dari kasus COVID-19 ya, khususnya kasus baru harian COVID-19 di Indonesia yang menunjukkan penanganan COVID di Indonesia sudah mulai bisa diatasi ya atau mulai bisa dikontrol atau dijaga. Sementara itu juga dari minggu ini ada katalis dari rilis laporan keuangan atau rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di sekitaran 7,07% ya secara year on year di kuartal kedua. Dan itu di atas dari ekspektasi dari para analis. Selain itu dari indeks Straits Times atau indeks yang sama ya di dalam regional Asia, menguat 0,07%, sementara Hang Seng minus 0,10%. Kemudian untuk Nikkei menguat 0,33%. Selain itu, pergerakan dari indeks regional Eropa juga cenderung positif ya, di mana FTSE menguat 0,04 dan DAX menguat 0,11%. Di samping itu, dari perdagangan indeks Wall Street, Dow Jones dan juga S&P masing-masing menguat 0,41% dan 0,17%, namun Nasdaq di sini mengalami pelemahan 0,40%. Seiring dengan kenaikan imbal hasil di sepanjang atau di kurva yield surat utang pemerintah Amerika bertenor 10 tahun yang naik 7,3 basis point ke 1,3 atau tertinggi sejak tanggal 23 Juli. Dari data non-farm payroll, mungkin ada yang ya, mohon maaf atas kendala yang tadi baru ditemui ya. Dan mungkin kita lanjut saja karena mungkin sudah mulai normal lagi ya untuk layar dan juga suara. Oke, lanjut. Kita beralih ke pergerakan harga komoditas dunia, di mana mayoritas ya harga komoditas dunia mengalami pelemahan ya. Di antaranya diikuti atau dipimpin oleh pelemahan dari emas dunia yang melemah 3,67% seiring dengan semakin menariknya ya tingkat investasi atau imbal hasil dari instrumen aset berisiko ya. Jadi dimulainya ya investor untuk keluar atau meninggalkan aset-aset safe haven seperti emas. Namun di sini ada penguatan di harga batubara dunia ya, khususnya untuk kontrak Newcastle Coal yang menguat 2,75% ke harga 156,95 US dollar per metric ton. Untuk perdagangan hari ini kami melihat IHSG masih akan cenderung terkoreksi ya, namun masih dalam fase moderate dengan tingkat support di 6.174 dan resisten di 6.248. Katalis yang akan mempengaruhi diantaranya memang
dari rilis laporan pekerja US ya, yang meningkat sepanjang bulan Juli ke 9.403.000 pekerja, dibandingkan bulan sebelumnya ya, di 865.000 penambahan lapangan tenaga kerja. Ini di satu sisi ya, memberikan angin segar untuk pemulihan ekonomi US, namun memang dari sisi kebijakan moneter ya, memang sepertinya belum akan berubah seperti stance sebelumnya yang diumumkan oleh the Federal Reserve, karena memang saat ini untuk pernyataan sementara ya, data tenaga pekerja US masih belum mencapai level sebelum pandemi ya. Jadi masih ada target yang harus dicapai oleh the Fed atau pemerintah untuk menutupi lapangan pekerjaan yang sebelumnya berkurang akibat penutupan kegiatan ekonomi ya selama pandemi COVID-19 di tahun 2020 lalu. Selanjutnya untuk hari ini ya, ada pengumuman dari China Trade Balance. Sorry, mungkin di sini sudah direalisasikan ya, di mana China mengumumkan ekspor tumbuh sebesar 19,3% secara year on year, atau dibandingkan bulan lalu, ini sedikit turun ya, dibandingkan ekspor bulan lalu. Sementara untuk impor meningkat 28,1%, begitu juga turun ya, 36,7% dibandingkan bulan Juni ya. Ini disebabkan karena memang China masuk lagi kembali ke dalam pengetatan kegiatan sosial ya, atau kegiatan ekonominya akibat dari kenaikan kasus baru di China, di beberapa daerah di China. Ini sedikit mempengaruhi ya, dan juga menghentikan beberapa aktivitas ekonomi, dan termasuk juga perdagangan antar negaranya. Dan untuk hari ini, China juga akan merilis data inflasi ya, untuk bulan Juli, dan juga Jerman ada yang akan mengumumkan trade balance atau neraca perdagangan untuk bulan Juni. Sementara untuk rekapan perdagangan kemarin, kami lihat dari pelemahan IHSG, asing masih mencatatkan net buy ya, sebesar 159,97 miliar rupiah. Atau untuk total flow masih di bawah 7 triliun ya, atau mungkin level tertinggi yang kemarin dicapai ya dengan adanya penguatan IHSG. Namun di sini untuk total flow year to date tercatat 6,95 triliun rupiah. Oke, selanjutnya untuk berita korporasi ya, diantaranya ada pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk yang akan membagikan dividen sebanyak 11,75 miliar rupiah, atau dividen per share-nya menunjukkan senilai 5 rupiah per lembarnya. Kemudian ada MNCN atau Media Nusantara Citra Tbk yang mencatatkan net income tumbuh 25% ke 1,26 triliun rupiah sepanjang semester pertama tahun 2021. Sedangkan Indi berencana ya untuk menjual 51% kepemilikannya di MBSS dengan estimasi transaksi senilai 41,31 juta US dollar. Untuk perdagangan hari ini, kami merekomendasikan dan melihat di sini ada satu potensi penguatan yang akan terjadi di ITMG ya, dengan asumsi bahwa stokastik yang saat ini sudah bergerak di area oversold, semakin memperkuat dari pola candlestick-nya ya, yang menunjukkan adanya fase bullish. Ditambah lagi juga memang penguatan atau pergerakan dari candlestick atau harga ITMG beberapa hari kemarin sudah menunjukkan atau sudah mencapai level dynamic support di exponential moving average 24 hari, dan untuk sementara ini exponential moving average 24 hari masih menjadi dynamic support yang cukup kuat untuk menahan laju pelemahan dari ITMG. Di sini kami melihat
rekomendasi buy ya di 16.175 dengan target price di 16.750. Dan untuk target price kedua, ketika harga menembus level target price pertama, itu ada di kisaran 17.275 atau level resisten yang sempat dia capai di minggu lalu. Baik dari jangka menengah dan juga jangka pendek dan juga jangka menengah, kami rasa ITMG masih dalam fase bullish continuation, dan dengan adanya momen ini atau momen koreksi dan juga ada pembalikan arah ya yang kita bisa lihat di sini, kita bisa manfaatkan ya untuk trading di ITMG ya. Selanjutnya ada zinc, di mana kalau kita melihat memang di sini stokastik belum menunjukkan adanya golden cross di area oversold, namun kita lihat seiring ya atau secara historical ya pergerakan dari zinc ini ketika sudah bergerak di area oversold, harga cenderung akan bergerak menguat ya, apalagi ketika harga kembali tembus di bawah EMA 24 atau mungkin di bawah EMA 90 hari. Jadi kami rasa zinc ini punya potensi untuk rebound ya untuk sementara waktu dalam jangka pendek, walaupun memang trennya untuk jangka menengahnya ya masih dalam fase sideways dan belum bisa menunjukkan adanya arah ke depannya seperti apa. Kami sarankan di sini trade buy di 140, kemudian target price pertama di 149 dan target price kedua di 152. Untuk stop loss-nya kami tetapkan di 135. Selanjutnya yang terakhir ada keras atau Krakatau Steel. Sesuai dengan pergerakan teknikalnya ya, yang di hari Kamis lalu keras menyentuh atau mendekati level support di 470, kemudian harga cenderung berbalik menguat ya dengan adanya candle full body candle ya. Kami rasa di sini ada satu potensi penguatan keras dengan trade buy di 490 atau manfaatkan pelemahan yang ada yang mungkin juga terjadi saat ini. Dan untuk target price pertama di 500, untuk target price kedua di 520. Sementara untuk stop loss kami tetapkan di level di level support di 470. Dan kami rasa untuk time frame perdagangannya atau transaksinya atau trading Bapak dan Ibu mungkin bisa dimanfaatkan dalam jangka pendek ya. Oke, mungkin itu saja dari kami dan kami akan langsung buka sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar dan kita akan kembali kurang lebih sekitaran 1 menit lagi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas Bapak dan Ibu yang sudah menunggu. Oke, mungkin kita lanjut aja ya untuk sesi tanya jawab, di mana di sini sudah ada beberapa pertanyaan dan kita akan mulai pertanyaan dengan analisa PNBS. Oke, untuk analisa PNBS ya, kalau mungkin kita lihat di sini trennya masih cukup positif ya dalam jangka panjang. Dan untuk time frame yang lebih pendek lagi, kami lihat di sini PNBS punya level dynamic support ya di sekitaran exponential moving average 24 hari.
Jadi mungkin kami sarankan ya dengan adanya candle saat ini yang masih dalam fase bullish, kami sarankan mungkin untuk berhati-hati dulu, dikarenakan mungkin ada potensi ya PNBS akan kembali break di bawah exponential moving average 24 hari sebelum nanti akhirnya harga akan kembali bergerak menguat ya, tergantung dengan pola candlestick yang akan muncul ya. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan di sini ada yang menanyakan MDKA sudah buy di 2896 dan BBKP sudah buy di 574, taking profit di level berapa? Oke. Sebenarnya MDKA ya untuk pergerakan beberapa hari ke belakang ya itu menunjukkan adanya pola three white shoulders yang berarti bahwa tekanan jual masih akan cukup kuat ya untuk kedepannya. Namun di sini kalau kita lihat MDKA punya level dynamic resistance yang sebelumnya sempat dicapai dan kemudian harga kembali bergerak menguat. Kami rasa mungkin MDKA akan coba menguji level dynamic resistance kembali ya di exponential moving average 90 hari. Ditambah lagi dengan adanya stokastik yang sudah bergerak di area oversold, kami rasa MDKA tinggal menunggu candlestick yang akan mengkonfirm adanya pembalikan arah. Namun ini perlu diwaspadai ya, karena saat ini MDKA sudah bergerak menembus level EMA 24 hari. Jadi seperti yang sebelumnya terjadi ya, MDKA selalu bergerak di atas EMA 24 hari dan itu menunjukkan adanya fase bullish ya. Namun dengan level EMA 24 yang ditembus oleh MDKA saat ini, saya rasa ketika nanti ada pembalikan arah di hari-hari selanjutnya, saya rasa nanti dynamic resistennya akan ada di exponential moving average 24 hari. Dari yang sebelumnya exponential moving average itu digunakan untuk level dynamic support ya. Jadi dengan adanya pergerakan yang menembus level EMA 24, kami rasa mungkin nanti untuk kedepannya exponential moving average 24 akan menjadi resisten yang akan menahan dari penguatan laju MDKA seperti itu. Jadi untuk saran saya untuk saat ini mungkin boleh di hold atau bisa ditunggu lagi kalau sudah punya posisi harga di atas sambil menunggu adanya pembalikan arah. Mungkin kalau boleh kita lihat ya, di sini mungkin untuk klasik support-nya agak cukup jauh ya, jadi mungkin bisa dicermati dulu ya untuk beberapa waktu. Oke, selanjutnya ada BBKP ya. Target price-nya di harga berapa? Sorry. Oke, BBKP untuk target price, kami rasa saat ini BBKP sudah bergerak tembus di resisten 625 ya. BBKP sudah break di 625. Kemudian dengan adanya candle seperti ini, saya rasa mungkin BBKP akan cenderung koreksi dulu, dan kalau sudah punya di harga bawah, saya rasa ada baiknya untuk taking profit terlebih dahulu ya, karena di sini ada satu gap yang mungkin juga ada potensi untuk ditutup terlebih dahulu ya. Kalaupun nanti ada candle bullish yang akan terjadi di perdagangan hari ini, mungkin gap-nya itu mungkin akan menjadi breakaway gap ya, yang akan ditinggalkan terlebih dahulu dan mungkin belum bisa ditutup atau belum akan ditutup ya. Namun kita perlu konfirmasi ya dengan adanya perdagangan hari ini, karena memang stokastik juga bergerak sudah bergerak ya rentan di area oversold overbought. Jadi kami rasa mungkin ada baiknya di hold terlebih dahulu ya atau ditahan dulu seperti itu. Kalau sudah memang memberikan profit yang lumayan, saya rasa ada baiknya untuk direalisasikan dulu keuntungannya seperti itu.
Oke, di sini ada yang menanyakan tentang BRIS dan juga Java. Oke, dari jangka menengahnya ya, mungkin kalau untuk BRIS kami lihat di sini masih dalam rentang yang cukup baik ya, masih sangat positif juga. Mengingat BRIS masih bergerak di atas EMA 24 hari sesuai dengan historical pergerakannya ya, yang selalu bergerak di atas level tersebut. Kami rasa ini masih cukup baik, ditambah lagi memang stokastik sudah menunjukkan adanya titik kembalinya ya investor atau para trader untuk kembali masuk ke dalam saham BRIS. Jadi ada baiknya ya, mungkin bisa dilihat untuk BRIS level-level di sekitaran 2880 ya, atau level resisten yang sangat dekatnya ya untuk BRIS. Namun kami rasa di sini BRIS juga punya potensi untuk kembali mencoba menguji level resisten di 3070 seperti itu. Jadi masih sangat baik ya untuk di hold, dan juga untuk Bapak dan Ibu yang belum memiliki saham BRIS boleh dimanfaatkan ketika ada satu pelemahan yang terjadi di BRIS ya, demi mendapatkan harga yang terbaik ya, atau harga yang maksimal. Selanjutnya ada saham Java ya, Java Compete. Untuk saat ini kami rasa dari penguatan yang sudah terjadi ya di awal tahun lalu, dan untuk saat ini ya Java sudah break dan bergerak di bawah EMA 24 hari, saya rasa Java akan cenderung bergerak dalam fase bearish channel-nya ya. Dan kita lihat di sini Java bergerak atau membuat satu resisten di exponential moving average 24 hari, di mana level tersebut sudah menahan ya, sudah berhasil menahan laju penguatan Java di bulan Juli kemarin. Dan dengan adanya pergerakan saat ini yang sudah mencapai level EMA 24 kembali, saya rasa Java akan cenderung terkoreksi, dikuatkan juga dengan stokastik yang sudah bergerak di area overbought dengan adanya pergerakan gold dead cross. Saya rasa ini semakin memperkuat dari peluang Java untuk melemah. Untuk target levelnya yang akan dicapai oleh Java, saya rasa mungkin ada di sekitaran 1545 atau level terendahnya yang sempat dia capai. Ini menjadi titik support yang pertama yang akan diuji oleh Java. Dan kalau kita gunakan rasio Fibonacci, mungkin Java akan cenderung bergerak menuju level 1430 atau 1435. Mendekati level seperti itu, kami rasa ada peluang Java untuk bergeraknya di bawah sana ya, karena memang secara historical Java selalu membentuk pola lower low ya, atau swing low yang lebih rendah lagi dibandingkan swing low sebelumnya. Ini memang wajar karena formasi bearish channel memang seperti itu ya. Jadi perlu diwaspadai dan mungkin bisa taking profit terlebih dahulu ya. Oke, di sini ada yang menanyakan saham Antam, apakah untuk kondisi saat ini sudah perlu cut loss, atau di level berapa jika perlu? Oke, menyusul dari semakin menariknya ya, instrumen investasi beresiko tinggi seperti aset-aset emerging market dan juga saham-saham ya di US terutama, dan juga tingkat imbal hasil yang sudah, atau kondisi yield obligasi yang saat ini mungkin menarik dengan kondisi moneter dan juga kebijakan dari The Fed yang masih menguntungkan instrumen investasi tersebut. Saya rasa untuk safe haven masih akan cenderung terkoreksi ya, dan mungkin belum begitu outperform ya. Dan untuk Antam sendiri, kalau kami rasa dari pelemahannya yang terjadi sudah terjadi beberapa minggu ya, ini sudah menunjukkan penguatan atau pelemahan Antam sudah bergerak menembus level support di rasio Fibonacci 0,618, dan mungkin untuk selanjutnya
dengan Antam yang belum ada konfirmasi ya dari candlestick-nya yang belum mengkonfirmasi adanya pembalikan arah, saya rasa mungkin level selanjutnya ada di 2260. Jadi saya rasa masih akan cukup jauh ya untuk Antam bergerak atau berbalik menguat lagi. Dan untuk level cut loss yang mungkin saya bisa sarankan, mungkin untuk di level-level saat ini ya, atau level-level penutupan kemarin ya. Namun untuk keputusan cut loss ataupun tidak, saya kembalikan ke apa namanya, keputusan Bapak dan Ibu ya, karena memang cut loss itu masing-masing trader memiliki level cut loss ataupun strategi cut loss yang masing-masing ya, punya level cut loss yang berbeda. Jadi saya sarankan mungkin bisa dicermati dulu seberapa jauh potensial loss yang sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Namun kalau saya rasa Antam ini masih akan terus turun ya, bahkan mungkin akan coba menguji level klasik support di 2130. Jadi ini cukup jauh. Kalau mau ditunggu, jadi memang baiknya bisa dijauhkan terlebih dahulu ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan LPPF seperti apa? Kalau LPPF, saya lihat ya, dengan pergerakan saat ini dan juga mungkin tren volume perdagangan yang sudah mulai menipis, ditambah lagi stokastik juga sudah bergerak di area atau mendekati area overbought, saya rasa mungkin LPPF tidak akan begitu jauh ya untuk menguat, dan mungkin untuk kedepannya LPPF ini akan cenderung tertahan ya di area EMA 24 atau di kisaran exponential moving average 24 hari. Dan kalau boleh kita coba lihat atau kita coba cermati untuk rasio Fibonacci-nya, mungkin level-level tertinggi yang bisa dicapai oleh LPPF ada di 2110 ya. Itu adalah level tertinggi yang kami rasa mungkin ada peluang LPPF untuk mencapai level tersebut. Namun untuk lebih jauhnya lagi, kami rasa LPPF sudah tidak begitu kuat ya untuk bergerak lebih tinggi dari level tersebut. Dengan adanya indikator exponential moving average yang sudah crossover, dan sudah menunjukkan adanya pelemahan atau tren pelemahan yang akan berlanjut ke depan, saya rasa LPPF ini cenderung akan tertahan ya, dan mungkin akan mencoba bergerak berbalik arah ya ke channel downtrend-nya, seperti itu. Dan kalaupun Bapak dan Ibu sudah memiliki saham LPPF, ada baiknya mungkin bisa di sell on strength, dan mungkin bisa dijauhkan terlebih dahulu untuk LPPF, karena memang ruang penguatannya ataupun potensi penguatannya pun sudah mulai menipis ya untuk saat ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, view dari teknikal untuk PRDA. View dari teknikalnya, PRDA ini memiliki dynamic support di EMA 24 yang saat ini masih terjaga ya di atas level EMA 24 hari. Kemudian juga stokastik masih bergerak menunjukkan adanya tren yang masih akan positif ya ke depannya. Namun di sini kami lihat mungkin tren atau candlestick atau pergerakan harganya masih akan cenderung terkonsolidasi dalam jangka waktu yang pendek, sebelum nanti akhirnya PRDA menentukan ya pergerakan yang ke depannya, apakah akan melanjutkan tren bullish-nya, apakah sudah bergerak berbalik arah ya, melemah ke dalam channel bearish-nya, seperti itu. Selama PRDA masih tertahan di atas EMA 24, saya rasa masih cukup positif. Namun perlu dikhawatirkan ketika harga melewati atau menembus level exponential moving average.
Seperti itu. Untuk lebih mudahnya, mungkin level classic support yang dimiliki oleh PRDA ada di 7175, sorry. Untuk classic support, ketika harga melewati level tersebut, saya rasa mungkin ada potensi PRDA untuk kembali melemah dan terus melemah ya. Oke, selanjutnya untuk saham EMTK. MTEK untuk saat ini juga masih dalam tren bearish. Dengan asumsi kami ya, ketika MTEK bergerak mendekati EMA 24, ada peluang untuk rebound ya terlebih dahulu. Karena memang di sini secara historical MTEK memiliki dynamic support di EMA 90 yang cukup kuat ya, yang akan membalikan tren bearish ke dalam fase bullish kembali. Namun di sini ada yang perlu dicermati ya, MTEK saat ini sudah atau belum mampu ya menembus atau break di level tertingginya di 2960 dan cenderung melandai. Nah, kami sarankan mungkin ini perlu dikhawatirkan ya dengan adanya satu signal tren bullish yang akan berakhir. Kami sarankan mungkin untuk jangka panjang belum cocok untuk masuk ke saham MTEK saat-saat ini. Namun untuk trading jangka pendeknya, kami masih mungkin merekomendasikan ya, ketika MTEK bergerak mendekati EMA 90 hari ya, kalau boleh. Kalau boleh saya tarik dengan rasio Fibonacci atau indikator ini, mungkin mendekati level 2450. Ini level yang cukup baik ya untuk dicermati. Dan mungkin level paling rendahnya lagi ya, sesuai dengan level supportnya di 2340 adalah classic support yang bisa dicermati ya. Bagi Bapak dan Ibu, kalaupun ingin menunggu saham MTEK. Seperti itu. Oke. Di sini ada yang menanyakan tentang saham auto. Seperti apa secara teknikalnya seperti apa untuk saham auto? Teknikalnya dalam jangka menengah, auto sudah bergerak di bearish trend-nya ya, dengan adanya tanda exponential moving average yang ditembus, dan setelah itu harga tidak bisa bergerak kembali di atas exponential moving average 90 hari, dan ini menunjukkan adanya satu tren bearish ya yang akan terus berlanjut. Ditambah memang auto untuk saat ini cenderung bergerak di bawah EMA 24 ya. Dan kecenderungannya mungkin masih tertahan di bawah EMA 13 hari. Jadi dengan dua level tersebut atau dengan pergerakan yang masih bergerak di bawah dynamic resistance, kami rasa auto masih akan terus bergerak melemah. Dan mungkin untuk titik pelemahannya pun juga belum bisa kita lihat ya. Kalau untuk classic support-nya, saya rasa auto punya classic support di sekitaran 1015 ya, atau level-level yang sudah dicapai saat ini. Jadi mungkin ini satu tes ya untuk auto, apakah bisa rebound sesaat, apakah tidak. Namun dengan adanya penguatan yang saat ini terjadi ya, walaupun masih tipis 0,98%, saya rasa auto punya peluang ya untuk berbalik arah atau mengalami atau rebound terlebih dahulu ya dalam jangka pendek. Mungkin level-level di kisaran
mendekati EMA 24 atau di 1060 sesuai dengan rasio Fibonacci 0,618, saya rasa itu titik yang cukup layak ya untuk ditunggu kalaupun sudah punya saham auto atau mungkin ketika masuk ke saham auto sehari ini, mungkin level 1060 menjadi level yang akan dicapai atau akan dituju ya oleh auto ke depannya. Oke, selanjutnya untuk agro hari ini dan juga 2 minggu ke depan ya. Jadi untuk agro untuk sementara waktu ya, kami lihat selama agro masih tertahan ya di atas dynamic support, baik itu EMA 13 dan juga EMA 24 karena ini memang menggambarkan magnetic zone-nya juga ya. Karena kalaupun nanti agro ada satu pelemahan, kami rasa selama agro bergerak di atas EMA 24 hari, tren bullish masih belum akan berakhir ya. Terkecuali nanti agro membentuk tren di bawah atau membentuk pergerakan di bawah EMA 24 hari, saya rasa itu suatu signal bahwa tren tren bullish sudah berakhir ya di saham agro. Namun untuk saat ini ada baiknya mungkin bisa dimanfaatkan ya untuk cicil beli karena memang masih dalam fase pelemahan yang mungkin masih cukup moderat ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ada review IPTV dan juga BRMS ya. Mungkin untuk PRDA sudah kita bahas. Oke, untuk IPTV dengan stokastik yang sudah kurang begitu menarik ya. Kalau saya lihat di sini, pertama stokastik sudah bergerak di area overbought. Ini kami rasa juga akan cenderung terkoreksi ya, akan cenderung turun lagi ya untuk IPTV. Dan ini sekaligus membuat exponential moving average 90 hari menjadi dynamic resistance yang selanjutnya akan menjadi penahan dari penguatan dari IPTV. Dan mungkin level yang akan dituju ya di sekitaran 248 ya, atau level support yang sempat menjadi penahan dari pelemahan IPTV beberapa momen ke belakang. Namun fase sideways ini saya rasa lebih perlu dikhawatirkan ya, karena memang dengan adanya fase sideways ini kita belum bisa menentukan apakah tren jangka menengahnya masih akan menjadi bullish ataukah akan menjadi bearish ya. Jadi ini perlu diperhatikan lagi, dan kalau saya nilai untuk IPTV mungkin lebih layak untuk dijadikan pilihan trading jangka pendek ya, mungkin kurang dari 1 minggu. Selanjutnya untuk BRMS. BRMS sebenarnya kalau saya lihat dengan pergerakan yang sebelumnya terjadi ya, BRMS ini masih menjadikan EMA 90 sebagai level yang belum bisa ditinggalkan, maksud saya. Jadi setelah pergerakan atau setelah harga menembus EMA 90 atau bergerak di sekitaran di area exponential moving average 90, harga cenderung akan kembali menguat. Walaupun dari jangka pendek ya, jangka menengahnya pun kami rasa di sini BRMS masih menunjukkan satu fase bullish yang cukup baik ya. Namun dalam jangka pendek kami rasa BRMS akan coba menguji EMA 90-nya kembali. Dan mungkin ada baiknya kita tunggu lagi nanti ya ketika ada level-level atau ada candle bullish yang terjadi di sekitaran level 92 ya, atau classic support untuk BRMS saat ini. Selanjutnya, Telkom dan juga ASI ya. Untuk TLKM, kami rasa memang masih akan melemah ya, cenderung akan melemah. Namun kalau kita cermati ya, selama Telkom ini bergerak di atas
EMA 13 hari, saya rasa tren bullish masih akan terus terbentuk ya, dan belum akan berakhir. Jadi ini perlu diperhatikan ketika harga bergerak mendekati EMA 13 dan 24 hari, dan ketika sudah tembus level tersebut, ada baiknya dijauhkan terlebih dahulu untuk saham Telkom, karena tren bullish jangka menengahnya sudah berakhir ya, sudah berakhir dan cenderung akan kembali ke fase bearish ya dalam jangka panjangnya, seperti itu. Jadi dengan adanya penutupan perdagangan hari ini ya, mungkin kami lihat di sini masih cenderung akan terkonsolidasi di sekitaran level tersebut. Namun kalaupun ada inverted hammer yang akan terjadi di perdagangan hari ini, ada baiknya mungkin bisa dicermati ya untuk buy on weakness, atau bisa dicicil beli untuk saham Telkom. Seperti itu, karena memang masih terjaga di atas EMA 24 hari. Oke. Selanjutnya analisa saham Astra International. Kami lihat Astra International di sini akan cenderung bearish ya, mengingat pergerakan yang sudah menembus level EMA 24 hari. Karena level ini efektif menahan laju penguatan dari Astra International. Ditambah lagi, stokastik juga sudah mulai landai di area overbought. Jadi kami rasa mungkin Astra International akan bergerak melemah ya, dengan level yang akan dituju mungkin, atau level yang akan dicoba ya, di level 4650 atau level klasik support yang sebelumnya dicapai oleh Astra International. Oke, selanjutnya ada BBCA. Untuk BBCA hari ini dengan candle bearish engulfing ya, yang terjadi di Jumat kemarin, ditambah memang harga saat ini sedang menguji level resistennya atau dynamic resisten. Saya rasa dynamic resisten ini masih akan menjadi penahan dari penguatan BBCA ya, menyusul formasi candle yang saat ini membentuk pola bearish. Seperti itu. Namun saya rasa BBCA masih akan cenderung terkonsolidasi ya, atau di kisaran level yang sempat dia capai mungkin di 29.900. Level tersebut cenderung menahan ya laju pelemahan BBCA. Jadi ini masih akan cenderung turun ya untuk ke depannya, karena level support ini cukup kuat untuk menahan laju pelemahan BBCA. Selanjutnya untuk BNBA ya, target harga di berapa? Oke, mungkin untuk BNBA saya rasa klasik resistennya sudah dicapai, 1660, 1650 sudah dicapai saat itu, dan kecenderungan ya untuk BNBA saat ini harga bergerak terkonsolidasi di atas EMA 13. Stokastik sudah menunjukkan area jenuh jual yang secara historikal memang menjadi satu signal adanya penguatan untuk BNBA. Jadi saya rasa mungkin untuk BNBA bisa dicermati ya taking profit-nya di sekitaran 1820 ya level pertama, dan mungkin ada peluang ya untuk dicapai oleh BNBA. Menyusul adanya tren atau candlestick yang saat ini menguat setelah adanya candlestick doji yang sebelumnya dicapai di hari Jumat kemarin. Seperti itu. Mungkin kalau untuk long term-nya kami belum bisa melihat adanya pergerakan secara long term dari segi teknikal. Namun untuk jangka pendek saya rasa 1820 bisa jadi level taking profit yang layak bagi Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada saham MAIN atau Mailindo Feedmill. Dari pola pergerakannya ya, saham MAIN ini cenderung menguat ya. Dengan adanya
harga yang terkonsolidasi di sekitaran EMA 13. Ini sebenarnya saya rasa akan menjadi satu titik support ya, atau dynamic support yang cukup baik ya, yang bisa menahan dari pelemahan main ke depannya. Namun untuk keputusan trading apakah layak untuk dipilih atau tidak, saya rasa main masih belum begitu menarik ya untuk dipilih, karena memang harga belum begitu menunjukkan adanya fase bullish yang akan terjadi di saham main. Dan secara jangka menengahnya atau medium termnya, main ini masih bergerak di channel bearish-nya ya, downtrend-nya. Seperti itu. Jadi ini ada potensi main ini akan terkoreksi kembali ya untuk kedepannya. Dan lebih berisiko ketika kita masuk ke level-level yang saat ini ya. Oke, selanjutnya untuk AGI. Sebenarnya untuk candlestick-nya di hari Kamis lalu, AGI ini cukup baik ya. Namun dengan adanya candlestick bearish yang saat ini juga terjadi, menyusul pelemahan yang terjadi di hari Jumat lalu, saya rasa AGI perlu dicermati ulang ya, dan mungkin bisa dilakukan cicil juga kalau misalkan nanti AGI ini punya satu kecenderungan tren bullish yang akan kembali muncul. Namun untuk saat ini kami rasa AGI perlu dijadikan satu pilihan ya, masuk ke dalam watchlist dan belum bisa kita koleksi ya untuk saat ini. Karena saat ini AGI masih mencoba menguji level support di rasio Fibonacci 0,618 di sekitaran 1540, dan saya rasa mungkin level ini akan menentukan apakah AGI masih akan cenderung dalam fase bullish ataupun sudah bergerak melemah atau bergerak di channel bearish-nya, seperti itu. Oke, di sini ada yang menanyakan support Friend dan juga IRA. Ya, untuk support ya, untuk saham Friend, sebenarnya klasik supportnya ada di 138 atau mungkin 137 ya. Klasik support ada di 137, dan kalau kita mau cermati ya dengan rasio Fibonacci, mungkin supportnya juga mendekati ya di sekitaran 137, dan kalau kita gunakan golden ratio mungkin ada di 129 atau 130. Seperti itu. Mungkin saya rasa yang lebih layak ya, ataupun cocok untuk dijadikan support bagi Bapak dan Ibu, kalaupun ingin masuk ke dalam saham Friend, mungkin ada di 137, sesuai dengan rasio Fibonacci 0,5 ya. Namun di sini Friend masih bergerak menguat ya. Cenderung akan menguat, seperti itu. Selanjutnya saham IRA untuk support, klasik support ada di 1810. Kalau untuk support di kisaran atau menyesuaikan dengan rasio Fibonacci ya, mungkin ada di 1905, seperti itu. Saat ini IRA sedang menguji level support dari segi Fibonacci, rasio Fibonacci 0,786, namun untuk klasik support masih di 1810. Seperti itu. Dan saya rasa mungkin IRA ini masih punya potensi ya untuk break. Dia punya support di
area Fibonacci dan mungkin akan cenderung menguji kembali level classic support di 1810. Selanjutnya BBNI. Oke, untuk analisa teknikal BBNI, saat ini BBNI masih belum mampu ya menembus EMA 90 hari. Jadi di sini BBNI akan cenderung terkonsolidasi atau terkoreksi terlebih dahulu ya. Namun selama BBNI bergerak di atas EMA 24 hari atau tidak begitu jauh meninggalkan level EMA 24 hari, saya rasa BBNI cenderung akan atau punya potensi untuk kembali menguat ya, menyusul pola atau chart pattern maksud saya. Chart pattern yang terbentuk saat ini, BBNI cenderung memiliki pola double bottom dan disusul dari pola bullish yang saat ini sudah dibentuk ya oleh BBNI. Channel bullish-nya sudah terlihat seperti itu. Namun syaratnya adalah selama BBNI bergerak tidak jauh dari exponential moving average 24 hari. Kalau sudah bergerak tembus menjauhi EMA 24, apalagi sudah tembus trend line-nya, saya rasa BBNI punya peluang untuk kembali melanjutkan tren bearish-nya ya. Untuk saat ini bisa di-hold terlebih dahulu, atau mungkin bisa dijadikan pilihan, masukkan ke dalam watchlist. Nanti kalau harga sudah mulai terlihat adanya satu pembalikan arah di level-level yang tadi sudah disebutkan, ada baiknya mungkin bisa dilakukan cicil beli. Mungkin cicil beli yang layak untuk BBNI ada di 4.940, dan level selanjutnya ada di 4860. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang menanyakan saham PTBA dan juga Adaro. Oke, PTBA dari chart pattern-nya cenderung positif, Dari chart pattern-nya cenderung positif, ini terlihat dari trend line yang sudah mulai bullish. Namun PTBA punya satu level resisten yang harus diuji ya, dan saat ini masih mungkin cukup kuat ya untuk menahan penguatan PTBA. Ada di exponential moving average 90 hari, dan saya rasa peluangnya ya untuk ditembus oleh PTBA, peluangnya cukup besar ya, mengingat PTBA sudah mencoba break di EMA 90 hari selama 2 kali ya, dan mungkin untuk level selanjutnya atau pergerakan yang menembus level EMA 90 selanjutnya mungkin PTBA akan berhasil ya menembus atau break di atas EMA 90 hari. Untuk klasik resisten yang akan dicapai, saya rasa di kisaran 2340, dan selanjutnya mungkin ada di sekitaran 2370. Seperti itu. Layak untuk dikoleksi ya untuk PTBA ini, dan kalau saya boleh sarankan bisa manfaatkan buy on weakness ya di saham PTBA. Oke, selanjutnya Adaro dengan pergerakan Adaro ya yang sudah mencoba bergerak atau sudah bergerak di area EMA 24 hari. Saya rasa Adaro punya kecenderungan untuk berbalik arah ya ke fase bullish. Walaupun stokastik masih belum menunjukkan adanya golden cross di area signal beli ya, di area oversold seperti itu. Namun ini ada peluang atau kecenderungan akan menguat ya bagi saham Adaro, mengingat memang harga batu bara dunia juga sudah mulai rebound ya, menyusul pelemahan yang terjadi kemarin. Sekarang sudah mulai stabil dan juga mulai kembali menguat. Jadi ini satu sentimen yang positif bagi Adaro dan juga saham-saham lainnya yang related kepada saham batubara, kepada komoditas batubara.
Oke, selanjutnya pertanyaan oke, mungkin di sini coba saya lihat pertanyaan yang belum sempat kita bahas ya sebelumnya. Di sini ada yang menanyakan saham bank ya, BANK. Oke, untuk saham bank mungkin saat ini sudah break di level resisten ya, 3730. Sorry, 3720 maksud saya. Dan mungkin ketika sudah break atau mendekati 3720, saya rasa harga akan cenderung terkoreksi terlebih dahulu ya. Walaupun mungkin dari jangka menengahnya, bank ini cukup baik melihat trendline yang masih terus positif ya, yang masih bergerak di rentang bullish trendnya, bullish channelnya. Jadi ada baiknya mungkin bisa kita manfaatkan ketika ada koreksi ya setelah level resisten ini ditembus. Kalau boleh saya gunakan rasio Fibonacci untuk pelemahan dan juga harga yang layak untuk ditunggu di saham bank ini ada di 3430, kurang lebih seperti itu. Bisa kita manfaatkan untuk kembali masuk ke saham bank. Dan ya memang kecenderungan ya bank ini akan tertahan dulu ya di bawah resistennya sebelum nanti akhirnya bank akan coba break di 3720 tadi. Oke. Mungkin pertanyaannya sudah cukup banyak dibahas dan berhubung waktu sudah menunjukkan 9.30, saya rasa ini menjadi pembahasan terakhir di Philip Morning Market Call edisi 9 Agustus 2021. Saya ucapkan terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang masih setia untuk mengikuti Philip Morning Market Call dengan pembahasan dan juga rekomendasi sahamnya di tiap harinya. Kami tidak lupa juga mengingatkan untuk terus mengikuti Philip Morning Market Call yang akan kita adakan di setiap harinya pukul 8.30 sampai 9.30. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan. Selamat melanjutkan aktivitas bagi Bapak dan Ibu dan sehat selalu. Terima kasih.